Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan Mas Mbak semua, mahasiswa mahasiswi program studi manajemen, wabil khusus yang ada di kelas saya di mata kuliah ini yaitu Ekonomi Islam M13. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah. Amin. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, materi ketiga di mata kuliah ini, Ekonomi Islam. Kita diskusikan mengenai karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Oke, seperti biasa, sebagaimana budaya baik di kampus kita, Universitas Islam Malang. Sebelum kita awali perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Dimanapun Mas Mbak berada, diikuti bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori watiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Oke, kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi hari ini di pertemuan ketiga, yaitu mengenai karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Pertama, kalau kita lihat ilmu ekonomi dalam pandangan ekonomi neoklasik, yaitu ekonomi konvensional, yaitu studi mengenai perilaku orang, masyarakat, manusia dalam memilih penggunaan sumber daya, kemudian alternatif penggunaannya dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, atau kemudian hasil produksi tadi disalurkan baik di masa sekarang maupun untuk kebutuhan masa depan kepada berbagai individu dan kelompok dalam suatu masyarakat.
Maka pada dasarnya kita pahami ekonomi adalah aktivitas kolektif yang dilakukan oleh banyak manusia, banyak masyarakat, banyak warga negara, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks agama Islam, ekonomi Islam, yaitu di sini mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan akhirnya adalah falah. Itu dikatakan falah ini kedamaian dan kesejahteraan dunia sampai akhirat nanti. Jadi bukan hanya kekayaan, bukan hanya kemakmuran di dunia, tapi dengan kekayaan dan kemakmuran ini kita jalankan semuanya di jalan Allah. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita gunakan di jalannya Allah. Kita banyak berzakat, berinfak, sedekah, maka kemudian akhiratnya pun akan terdapatkan, artinya ya surganya Allah. Amin. Maka pada dasarnya perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan syariat Islam sebagai rujukan bagaimana perilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia yang kita pahami sebagai manusia. Pada dasarnya kita dibekali akal yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain, bahkan malaikat yang sehari-harinya berada di arsy-Nya Allah pun tidak Allah berkahi akal. Maka dengan akal pikiran ini semestinya kita gunakan dengan cara yang baik, bukan sebaliknya malah untuk ngakali orang, ngakali teman kita, gitu ya, menipu dan lain sebagainya, ini ya. Maka kita lihat dalam pengetahuan dan akal tadi, kita lihat di sini bagaimana pandangan dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional ya. Jadi kita bahas di sini pertama mengenai akal dan pikiran yang kemudian melandasi prinsip-prinsip ekonomi dalam pandangan kapitalis dan sosialis atau Marxis. Jadi dikatakan di sini semuanya bersumber berdasar dari akal dan pikiran manusia, yang mana kita ketahui akal pikiran ini terbatas, jadi tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah ini ya. Maka kemudian muncullah ekonomi yang terbatas, ekonomi yang tidak sempurna yang dikatakan ekonomi kapitalis dan sosialis, yang prinsipnya hanya berdasar pada akal dan pikiran manusia. Maka demikian dalam sistem ekonominya mengenai motivasi, kepemilikan, pengambilan keputusan, implementasi dan sebagainya. Kemudian dari segi teorinya, mikro dan makronya akan menjadi ekonomi yang tidak berlandaskan pada kepercayaan pada Allah, karena semuanya hanya berdasar pada akal dan pikiran. Tentu berbeda halnya kalau kita lihat dalam ekonomi Islam ya. Dalam ekonomi Islam, karena kita semuanya mendasarkan pada petunjuk Allah, yaitu apa yang Allah firmankan dalam Qur'annya, dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Quran, kemudian diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka dikatakan di sini muncullah ekonomi Islam. Sebagai salah satu contoh dalam ekonomi Islam memandang kelangkaan sebagai kelangkaan relatif. Jadi yang sering kita dengar dalam ekonomi mikro dan makro ya, bahwasanya kelangkaan dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya alamnya yang terbatas. Maka kalau kita pandang ini dalam sudut pandang kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, tentu hal ini tidak bisa dibenarkan ya. Karena kita sudah mengimani Allah Maha sempurna, Maha mengetahui, Maha memberikan, bahwasanya Allah yang sudah menciptakan dunia ini dan seisinya. Apakah ketika Allah yang Maha sempurna ini menciptakan, apakah akan tidak cukup? Kan tentu enggak ya. Allah sudah mengukur kebutuhan manusia akan berapa. Yang jadi masalah adalah kemudian kitanya sendiri, umat manusianya sendiri yang melakukan perusakan alam, yang ngebom di laut, yang motong hutan dan sebagainya. Maka muncullah kelangkaan ini ya. Kita lanjut di materi berikutnya. Maka kemudian kita lihat di sini mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Kita lihat sebagai puncaknya adalah akhlak. Jadi semuanya kita landasi dengan akhlak, baik itu hablum minallah wa hablum minannas, baik dengan hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan muamalah kita dengan sesama manusia yang lain.
Maka kemudian dengan akhlak sebagai puncaknya, kemudian muncullah 3 prinsip yang membangun ekonomi Islam, yaitu ada multi-type ownership, freedom to act, and social justice. Jadi nanti kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Dan ada 5 nilai universal yang menjadi dasar teori ekonomi Islam, yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Ini saya ambil dari buku Adi Warman Karim mengenai rancang bangun ekonomi Islam. Oke. Jadi kita lihat di sini pada dasarnya dalam ekonomi Islam itu punya prinsip derivatif yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi ada multi-type ownership, kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang mana memang hal ini perlu diatur, perlu ditata sedemikian rupa. Kemudian freedom to act atau kebebasan kehendak, bahwasanya hukum dalam muamalah dalam ekonomi Islam semua hal diperbolehkan, semua kegiatan transaksi ekonomi itu diperbolehkan selama tidak ada nas yang melanggarnya. Jadi selama tidak ada dalil Allah, selama tidak ada hadis Rasulullah yang mengatakan hal itu haram, maka hal itu diperbolehkan ya. Kemudian kita lihat berikutnya social justice, keadilan sosial. Itulah mengapa dalam ekonomi dan ekonomi Islam kita punya instrumen namanya ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Tujuannya adalah satu hal ini, social justice. Istilahnya agar tidak ada manusia yang kelaparan, agar tidak ada orang yang menderita hidupnya. Ini ya tujuannya. Oke. Maka kemudian kita lihat bangunan teori ekonomi Islam, yaitu dikatakan di sini prinsip dasarnya ada 5, tauhid, al-adl, al-ma'ad, khilafah, dan nubuwah. Pertama kita lihat dalam hal tauhid, di sini implikasi prinsip tauhid, yaitu bahwasanya kita lihat tauhid keimanan kita kepada Allah, kita yakini bahwa semuanya Allah yang maha mengetahui, yang maha menciptakan. Maka kemudian dalam ekonomi kita juga lihat kepemilikan manusia itu sifatnya nisbi atau relatif. Yang mutlak adalah kepemilikan di sisi Allah. Kita sebagai manusia hanya diberikan hak titipan untuk menjaga, untuk melestarikan ini ya. Maka dengan adanya nilai tauhid, kita yakini semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka segala aktivitas ekonomi orientasinya juga pada tujuan ibadah. Jadi kita lihat semuanya dicari, dilaksanakan dengan tujuan semata-mata ibadah kepada Allah. Kemudian kita lihat di poin berikutnya di sini mengenai prinsip al-adl atau keadilan, yaitu dikatakan pertama larangan eksploitasi baik terhadap sesama manusia maupun dengan alam. Jadi sesama manusia kita bertindak adil, kemudian juga kita tidak melakukan perusakan alam, maka dikatakan inilah implikasi al-adl. Kemudian dalam Islam juga diperlukan adanya distribusi harta, agar harta itu tidak menumpuk di 1-2 orang saja, tapi istilahnya semua masyarakat, semua manusia bisa hidup dengan layak, bisa makan dengan sehat dan sebagainya ini ya. Maka kemudian juga ada larangan penimbunan dan monopoli harta dalam ekonomi Islam. Kemudian ketiga di sini mengenai prinsip ma'ad atau hasil. Jadi kita lihat dalam kegiatan ekonomi tentunya semua orang kita itu menginginkan adanya hasil, adanya profit, adanya gaji yang diperoleh dan sebagainya ini ya. Tapi kemudian di sini yang menjadi poinnya adalah keseimbangan tujuan hidup. Jadi hasil perdagangan yang kita lakukan, hasil pertanian, hasil produksi dan sebagainya, itu orientasinya bukan hanya pada hasil duniawi, tetapi juga pada poin akhirat intinya, yaitu al-falah tadi. Sejahteranya bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhiratnya nanti juga kita dapatkan. Sampai di surganya Allah nanti juga kita dapatkan, itu tujuannya. Oke, berikutnya di sini yaitu prinsip khilafah, bahwasanya kita pahami kita sebagai manusia itu punya kewajiban sebagai khilafah,
Yaitu kita diminta untuk melestarikan alam, untuk menjaga hubungan sesama manusia. Maka muncullah di sini poin-poinnya seperti halnya ada persaudaraan universal. Jadi kita bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim, kita juga perlu menjaga hubungan baik ini. Kemudian kita pandang sumber daya alam adalah amanah yang harus dijaga, harus dilestarikan, tidak boleh kita menggunduli hutan, tidak boleh semestinya kita buang sampah ke laut, kita ngebom di laut dan sebagainya, ini ya. Maka kemudian dalam Islam juga diajarkan mengenai pola hidup, lifestyle-nya yang sederhana. Jadi kita laksanakan apa yang menjadi kebutuhan, selebihnya tidak berlebih-lebihan, ini ya. Oke, berikutnya di sini yaitu mengenai prinsip nubuwah. Jadi kalau kita lihat prinsip nubuwah ini tentunya apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil hikmah dari Nabi kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua sudah yakini bahwasanya beliau punya nilai siddiq, amanah, tabligh dan fatona. Pun demikian dalam kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan beliau, maka hal-hal inilah yang mestinya kita contoh, kita jadikan suri tauladan ini ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini mengenai maqasidus syariah dalam ekonomi Islam. Jadi kita lihat dalam ekonomi Islam juga ada namanya maqasidus syariah, yaitu dikatakan di sini hukum-hukum syariahnya, tujuan-tujuan syariahnya. Dikatakan secara bahasa maqasid al-maqsad itu berasal dari kata qasdu yang berarti tujuan. Selain itu kata qasdu ini juga bisa dimaknai pertengahan, matang dan mudah. Maka secara istilah ada beberapa hal di sini ya. Ibnu Ashur mengatakan maqasidus syariah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah terjadi pada seluruh ketentuannya. Kemudian Al-Fasi mengatakan maqasidus syariah sebagai tujuan atau rahasia Allah dalam setiap penetapan hukum syariat Islam. Kemudian Al-Raisuni yaitu mengatakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk merealisasikan kemaslahatan hamba Allah, umat Islam, manusia. Maka kemudian Abu Ishaq Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi mengatakan maqasidus syariah adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahahnya, mengambil manfaat dalam hidup, kemudian menghindarkan diri dari hal mafsadah atau menghindarkan diri dari kerusakan dalam kehidupan ini ya. Oke, berikutnya kita lihat pembagian maqasidus syariah. Ini pada dasarnya sebetulnya kalau kita sering dengar yaitu mengenai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada dasarnya istilah ini mengambil dari maqasidus syariah ini yaitu al-daruriyah, al-hajiyah, dan tahsiniyah. Pertama mengenai al-daruriyah yaitu dikatakan kemaslahatan yang padanya bersandar seluruh kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan ini tidak tercapai, maka muncullah ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Itu tentu hal yang perlu kita hindari. Kemudian selain daruriyah juga ada yang namanya al-hajiyah dan al-tahsiniyah. Yaitu dikatakan di sini juga perlu dicari, perlu tercapai, tapi tingkat tercapainya, tingkat kepentingannya tidak sepenting al-daruriyah ini. Ya, kita lihat berikutnya. Yaitu mengenai al-daruriyah al-khams atau al-kuliyah al-khamsah, bahwasanya tujuan syariat agama Islam adalah untuk menjaga 5 kemaslahatan, yaitu di sini ad-dinu Islam, an-nafsu jiwa, al-aqal akal, an-nasl keturunan, dan al-mal itu harta. Maka demikian dengan menjaga kelima hal ini perlu 2 hal, yaitu dari hal yang ada perlu dijaga, perlu dipelihara. Kemudian dari hal yang tidak ada min nahya al-adam dan min nahya al-wujud tadi, yaitu dikatakan di sini mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan ketiadaannya. Jadi ada yang harus dikejar, harus diupayakan,
juga ada hal yang harus dihindari agar kelima hal ini terjaga. Ini ya. Oke, maka rumusnya di sini konsepnya mengenai al-maqasidus syariah, yaitu ada ad-daruriyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah, yaitu ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk agar terjaga dan terpelihara dari kelima hal ini tadi. Kita lihat contohnya berikutnya di sini mengenai al-daruriyah al-khams. Yang pertama kita lihat dari segi agama ad-dinu Islam, yaitu kita sudah jelas dalam Islam kita harus menjaga keimanan kita agar kuat, agar fondasi iman kita kuat, tidak goyah dan sebagainya. Maka selain keimanan, kita juga punya namanya rukun Islam yang harus kita laksanakan, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka kemudian poin kedua yaitu ad-dinu Islam ini bisa dilakukan dengan cara dipelihara, yaitu di sini menghadapi musuh, jihad, menindak yang murtad dan sebagainya. Tentu ini dalam konteks yang berbeda ya antara zaman sekarang dengan zaman Rasulullah dahulu. Karena kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan juga dengan tujuan-tujuan yang spesial, bukan karena semata-mata ingin memerangi non-muslim ini ya. Kemudian kita lihat kedua pada poin jiwa an-nafsu, bahwasanya kita dalam Islam perlu untuk menjaga, yaitu dengan mewujudkannya, mencari nafkah, kemudian dengan pernikahan. Karena dengan mencari nafkah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, bisa hidup dengan layak, bisa makan makanan yang sehat, bisa istirahat dengan tenang, bisa kemudian berkuliah, mencari ilmu dan sebagainya. Maka dalam Islam juga perlu dijaga an-nafsu ini, jiwa kita ini, dengan pernikahan. Jadi monggo Mas Mbak ya sudah semester 6 ini ya, ada semester 8 juga. Kalau memang sudah ketemu pasangannya, kalau memang sudah buru-buru ya silakan langsung menikah aja ya. Maka kemudian kedua di sini mengenai pemeliharaan, yaitu dikatakan seperti halnya haramnya merusak tanaman. Jadi kita harus menjaga tanaman, menjaga alam dan sebagainya. Kemudian poin ketiga al-aqal, yaitu di sini mewujudkan dan memelihara. Diwujudkan dengan mencari ilmu, dengan menuntut ilmu dasar. Kita cari terus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Maka kemudian dengan ilmu turunannya juga kita pelajari, seperti halnya ekonomi Islam di semester ini ya. Oke, maka kemudian menjaga akal, al-akal ini juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan, yaitu kita menghindarkan diri dari khamr dan narkoba, minuman keras dan narkoba. Karena semua dokter sepakat, ahli kesehatan sepakat, minuman keras dan narkoba itu adalah hal yang akan merusak akal manusia. Nggak jarang kita lihat di TV, di internet dan sebagainya. Berawal dari mabuk-mabukan, berawal dari sakau, kemudian dia bisa melakukan pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, kemudian di sini mengenai almal atau harta, yaitu ada perwujudan dan pemeliharaan. Yaitu pertama diwujudkan dengan melakukan berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan syariat Islam, muamalah Islam. Maka dipelihara dengan menghindarkan diri dari pencurian, adanya hukuman atas pencurian, larangan untuk merusak harta orang dan sebagainya. Terakhir an-nasl atau keturunan dan kehormatan, yaitu dilaksanakan dengan cara di sini syariat pernikahan dan menghindari zina. Sudah jelas ya, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kita mendekati zina. Jadi kalau untuk Mas Mbak yang sudah punya pasangan, sudah merasa mantap hatinya, monggo langsung menikah aja ya. Oke. Maka selain al-daruriyah al-khams, dalam maqasidus syariah juga ada yang namanya al-hajiyah dan al-tahsiniyah. Itu hal-hal yang juga perlu dilaksanakan, tetapi tingkat urgensinya, tingkat kebutuhannya tidak seperti al-daruriyah tadi. Seperti halnya di sini mengenai agama ada syariat mengenai rukhsah, keringanan. Jadi kalau kita lagi bepergian, lagi sakit dan sebagainya, ada keringanan untuk sholat. Kemudian dari hal yang lain juga jiwa, akal, harta dan keturunan juga ada beberapa hal mengenai al-hajiyah ini.
Kemudian poin ketiga mengenai al-tahsin ya, yaitu seperti kebutuhan primer, kebutuhan tersier ya, kebutuhan tersier. Jadi hal-hal yang ini sebetulnya bukan hal yang penting, tetapi juga boleh dilaksanakan, perlu dilakukan. Contoh dalam hal mencari agama, adinu Islam, menjaga agama, bisa dilakukan dengan menggunakan pakaian yang bagus saat pergi sholat ke masjid. Tentu di sini bukan bagus dalam artian yang mahal, tapi baju yang terbaik yang sudah kita setrika rapi, sudah kita beri wewangian dan sebagainya, ini ya. Dan sebagainya, yaitu seperti contohnya pernikahan dengan resepsi dan sebagainya. Oke, terakhir kita lihat yaitu di sini mengenai al-maqasidus syariah dan kaitannya dengan ekonomi Islam. Jadi kita lihat pertama mengenai kesepakatan dalam ekonomi Islam, semua unsur-unsurnya harus jelas. Jadi at-tarodin minkum, dari penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan, sama-sama ada kerelaan dalam transaksinya. Maka kemudian ada beberapa hal yang bisa diwujudkan, seperti adanya pencatatan, adanya saksi, adanya jaminan dan sebagainya. Kemudian setiap kesepakatan dalam bisnis juga harus adil. Jadi kita tidak menzolimi orang lain. Juga kemudian dari hasil bisnis yang dilakukan kita bayarkan zakatnya, kita berikan infak dan sodakoh yang layak dan sebagainya, ini ya. Poin ketiga yaitu ada komitmen dengan kesepakatan. Jadi yang kita pahami sebagai umat Islam, kita diminta untuk senantiasa amanah, untuk memelihara janji dan sebagainya, ini ya. Karena kalau kita melanggar janji, contohnya di sini melanggar kesepakatan, maka dikatakan ini sebagai salah satu ciri orang munafik yang sudah pasti akan masuk nerakanya Allah kalau orang munafik ya. Maka kemudian bisa diwujudkan dengan beberapa hal. Seperti halnya dalam setiap kesepakatan kita lihat dulu rinciannya agar jangan sampai tercampur yang halal dan haram, agar tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jadi sudah jelas dalam Islam, yang halal ya katakan halal, yang haram ya katakan haram, jangan ada campuran sedikit pun ya. Kemudian hak kepemilikan juga perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwujudkan, yaitu dengan kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan, kecuali dengan bisnis yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Maka dalam Islam ada sanksi atas kejahatan pencurian ini dan sebagainya ya. Oke, berikutnya mengenai distribusi harta juga penting. Maka dalam maqasidus syariah dijaga beberapa hal, yaitu dilarang mendekati riba dan perjudian. Itu sudah pasti menjadi dosa besar dalam Islam. Maka dalam perwujudannya ada beberapa hal, seperti adanya akad bisnis muawadah dan akad sosial tabarruk. Jadi misalkan kita dalam hutang piutang, dalam Islam kita tidak diperkenankan memberikan tambahan hutang piutang tadi ya. Jadi kalau kita ngutangi teman kita 10.000, ya kita minta baliknya 10.000. Kalau 20.000 ya baliknya 20.000. Jangan ada tambahan karena itu menjadi riba. Jadi kalau dikatakan dalam akad sosialnya, kalau akadnya hutang piutang yaitu menjadi akad sosial, tabarruk, tolong menolong, tidak ada keuntungan semestinya. Beda halnya dengan akad bisnis ya. Maka kemudian dalam kewajiban bekerja dan produksi, dalam Islam kita dilarang untuk meminta-minta. Jadi sebetulnya dalam Islam menjadi pengemis itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus semaksimal mungkin senantiasa untuk bekerja ya. Bekerja apapun itu, bekerja serabutan pun misalkan ya. Karena kalau itu kita laksanakan dengan tujuan mencari ridha Allah, insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Maka dari segi perwujudan juga ada beberapa hal. Pertama, mencari nafkah yang halal itu hukumnya wajib. Kemudian transaksi dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang. Jadi hukum dalam muamalah, hukum dalam ekonomi Islam, semua hal itu diperbolehkan.
selama tidak ada dalil, selama tidak ada ayat Al-Quran, selama tidak ada hadis Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal ini haram. Ini ya. Oke, terakhir dalam Maqasidus Syariah kaitannya dengan ekonomi Islam ada beberapa hal, yaitu mengenai investasi harta dan keseimbangan antara keuntungan dan resiko. Jadi ini berkaitannya dengan konsep manajemen keuangan ya, dalam manajemen. Jadi bagaimana dalam manajemen keuangan syariah itu ada beberapa hal yang menjadi pembeda, yaitu dikatakan di sini larangan menjual barang yang tidak dimiliki, larangan mengambil tambahan dari hutang piutang dan sebagainya, tidak diperbolehkan untuk israf berlebih-lebihan, perintah untuk zakat dan infak, akad-akad dalam syariah, akad syirkah, mudharabah dan musyarakah. Ini ya. Oke, mungkin ini sedikit aja untuk materi kita hari ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita maksimalkan sebagai media diskusi ekonomi Islam. Oke, kita akhiri. Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.